Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad Khatamil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma alhimna rushdana wa'idna min shururi anfusina. اللهم علمنا ما ينفعنا وأنفعنا بما علمتنا وزدنا علما ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أحييكم جميعا بتحية الإسلام بتحية السلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hadirin wal hadirat, kaum muslimin wal muslimat, wabil khusus yang sama-sama kita hormati rekan-rekan pengurus DKM Masjid Jakarta Garden City, Ketua DKM kita Haji Profianto, dan juga beserta jajaran pengurus yang lain yang hadir pada kesempatan pagi hari ini. Mudah-mudahan kita semua yang hadir senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pagi hari ini kembali kita bersyukur kehadrat Allah Azza wa Jalla yang sampai dengan saat ini masih mencurahkan segala nikmat-Nya kepada kita semua. Kemudian salat dan salam senantiasa kita sampaikan selalu kepada teladan dan pemimpin kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan para pengikutnya yang setia hingga akhir zaman nanti. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebelumnya saya mohon maaf agak terlambat pada pagi hari ini. Jadi on schedule harusnya jam 8 ya. Jadi sebetulnya sudah sampai. Cuma saya lihat karena masjidnya sepi, saya keliling dulu. Rupanya pintunya dari sana masuknya, biasa dari sana ya. Jadi afwan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pagi hari ini kita akan bahas satu tema, komitmen muslim sejati. Jadi kalau bicara komitmen itu bicara iltizam. Bicara komitmen itu bicara intima. Karena di antara penjelasan tentang komitmen dalam bahasa Arab itu bisa maknanya iltizam atau bisa maknanya adalah intima ya. Jadi keterikatan. Bagaimana komitmen seorang muslim sejati. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, menjadi seorang muslim itu tidak boleh apa adanya. Jadi menjadi seorang muslim itu, jadi kan biasa ada orang bilang saya mah jadi muslim apa adanya aja. Tidak boleh demikian. Kita harus menjadi seorang muslim itu bukan seadanya, tapi bagaimana kita menjadi seorang muslim itu seharusnya. Bagaimana seharusnya menurut Allah Azza wa Jalla, bagaimana menjadi seorang muslim seharusnya menurut sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ketika menjadi pribadi yang dari apa adanya menjadi seharusnya, disitulah membutuhkan komitmen, membutuhkan keterikatan, membutuhkan luzum ya, keterikatan kita kepada Islam dalam keterikatan yang lebih luas, bukan seadanya ya. Nah, ini Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ada karena di dalam Al-Qur'an, di dalam surat Al-Baqarah ayat 208, Allah Azza wa Jalla kan menjelaskan, Bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi kaffah. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah ke dalam Islam itu secara kafah, secara menyeluruh, secara totalitas. Menjadi seorang muslim, seorang mukmin yang komitmen dengan nilai-nilai keislaman, komitmen dengan Al-Quran dan sunnah Rasulullah SAW, dan tidak menjadi seorang muslim yang apa adanya. Betul, memang dalam prosesnya itu ada yang dikenal dalam istilah tadarruj. Tadarruj itu kebertahapan. Orang gak akan bisa baca Quran sehari satu juz kalau dia tidak mulai dari satu halaman, ya kan? Dia tidak membiasakannya dari satu lembar, nggak bisa. Dia harus perlahan-lahan memulai itu.
Nah, inilah disebut dengan tadarruj, kebertahapan. Jadi untuk menjadi seorang muslim yang sesungguhnya, yang seharusnya, yang kafah gitu kan, maka di sini dibutuhkan proses yang disebut dengan tadarruj. Jadi komitmen kita terhadap Islam, komitmen untuk menjadi seorang muslim sejati itu dilakukan dengan kebertahapan. Makanya dalam ayat yang lain ketika Allah Azza wa Jalla memerintahkan kita untuk takwa kepadanya, untuk takwa kepada Allah Azza wa Jalla, Allah katakan dengan kalimat fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kalian semampu kalian. Jadi hari ini mampunya apa? Lakukan. Tapi ingat, bukan apa adanya. Sebab kalau apa adanya itu gak akan bergerak ke arah yang lebih tinggi. Ya udahlah, saya mah begini-begini aja. Enggak. Tapi kalau kebertahapan, hari ini saya begini, besok saya akan begitu. Jadi kalau hari ini ada beberapa jamaah, ada beberapa kaum muslimin yang terbiasa baca Quran sehari 5 juz, bahkan ada yang 10 juz dalam sehari. Ini kan dimulai dari kebertahapan. Dulunya dia mulai dari 1 juz atau setengah juz, terus ya lama kelamaan Quran itu menjadi kebutuhan bagi dirinya. Sebagaimana pesan seorang guru kepada muridnya ketika ditanya, ya Syekh, berapa banyak saya harus baca Quran dalam sehari? 1 juz kah? 2 juz kah? Tapi gurunya ini menjawab, tergantung seberapa besar kebahagiaan yang kubutuhkan dalam hidupmu. Jadi kalau kita banyak baca Quran, tadabbur Al-Quran, maka semakin itu pula Allah Azza wa Jalla akan membahagiakan kita dengan Al-Quran. Nah, jadi itu. Jadi masuklah ke dalam Islam secara totalitas. Prosesnya kita mulai dengan kebertahapan. Orang belajar ilmu fikih saja kan dari Thaharah gitu kan, barulah masuk pada bab-bab lainnya, barulah masuk pada fasal-fasal lainnya gitu kan. Jadi kebertahapan itu. Tapi kalau kita bilang saya mah apa adanya, nggak akan pernah bergerak pada pencapaian-pencapaian yang lebih tinggi. Yang menarik, sebagian besar ulama salaf kan mengatakan bahwa ada satu kalimat yang mengatakan bahwa hasanatul abrar sayyiatul muqarrabin. Nah, ini kan nggak mudah untuk memahaminya. Kebaikan yang dilakukan oleh orang-orang soleh pada umumnya itu menjadi celak, menjadi aib bagi orang yang level spiritualnya lebih tinggi lagi. Makanya Bapak Ibu kalau baca Quran 1 juz cukup, itulah level kita. Tapi ada orang yang kalau baca Quran 2 juz nangis dia. Kenapa? Karena biasanya 5 juz. Hari ini cuma dapat 2 juz. Kita dengan derajat keimanan kita mengatakan, Mas jangan nangis, situ kan udah 2 juz, lebih banyak dari saya. Iya, tapi makam keimanan dia beda dengan kita. Paham ya? Ngerti ya maksudnya ya? Nah ini yang disebut dengan hasanatul abrar. Kebaikan yang dilakukan oleh orang-orang saleh pada biasanya itu menjadi aib, menjadi celak bagi orang yang makam spiritualnya di atas itu. Kita nggak sholat malam biasa aja tuh hari ini, nggak ada rasa apa-apa, nggak rasa berdosa. Tapi bagi orang yang nggak sholat malam, yang biasa sholat malam, hari ini dia nangis terus selama dia melaksanakan sholat duha. Astaghfirullahaladzim, ya Allah ya Rabb, gitu kan? Mungkin setelah pulang dari sini dia lihat kotak infak, dia lakukan mu'aqabah, dia berikan sanksi pada dirinya. Dia keluarkan uang dari dompetnya, bismillahirrahmanirrahim, dia masukin tuh 200.000. Ya Allah, maafkanlah dosa saya, hari ini saya nggak sholat malam. Nah itu namanya mu'aqabah, memberikan sanksi pada diri sendiri karena lalai dari melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Makom kita udah sampai di situ belum? Bisa jadi kebanyakan belum. Jadi ini makom-makom spiritual gitu ya. Baik Bapak Ibu rahimakallah, jadi kita komitmen nih gitu ya. Bagaimana komitmen muslim sejati? Apa saja? Ini kalau kita baca di dalam kitab yang ditulis Al-Ustadz Dr. Fatihakan rahimahullah, itu ada satu kitab judulnya Madza Ya'ni Intima'i lil Islam. Apa makna keterikatan kita terhadap Islam, gitu kan? Jadi komitmen seorang muslim sejati,
Itu diantara komitmennya, ya. Apa? Komitmen ini udah jadi bahasa Indonesia juga gitu ya. Ya mungkin kalau diterjemahkan komitmen ini keterikatannya, ya. Bagaimana komitmen seorang muslim itu? Dia terikat, begitu ya. Sebagai seorang muslim sejati, dia terikat untuk apa? Untuk mengislamkan apa? Akidahnya. Makanya kapan seorang mukmin, seorang muslim komitmen dia terhadap keislamannya, dia memiliki komitmen yang sejati ketika dia terikat dengan akidah yang benar. Ya, makanya komitmen muslim sejati itu mengharuskan kita untuk apa? Mengislamkan akidah kita. Emangnya ada ustadz orang yang ngaku Islam tapi akidahnya belum Islam? Iya, banyak gitu kan. Dia ngaku Islam tapi akidahnya belum Islam, banyak. Mohon maaf ya, orang-orang yang disebut dengan Islam kejawen itu kan Islam dia, tapi akidahnya kan belum Islam. Ya, keyakinannya bercampur baur antara hak dan yang batil, sehingga kalau mereka mati dalam keislaman jenis yang demikian, saya khawatir mereka tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Keyakinan mereka, iman mereka bercampur. Enggak boleh. Akidah itu harus sahih, benar. Akidah itu harus salimah, selamat. Ya. Akidah itu, keyakinan itu tidak boleh bercampur dengan syirik sedikit pun, takhayul sedikit pun, khurafat sedikit pun. Nah makanya kalau kita komitmen muslim sejati, itu adalah bagaimana dia komitmen, dia terikat dengan akidah yang benar. Ibu pulang ngaji dari sini masih percaya kalau kejatuhan cicak sial, percuma ibu ngaji di sini. Ya Allah, sial dah gua. Kenapa? Ini nih kejatuhan cicak, kejatuhan tai cicak. Udah nggak zaman bu percaya yang begitu-begitu. Percaya cicak jatuh, kata anaknya, mama saya di sekolah tiap hari makan telur cicak gitu. Percaya sama rumah tusuk sate. Percaya dengan suara burung terbang ke sana. Kalau orang-orang Arab jahiliyah kan dulu at-tiyarah ya. Dia lihat tuh burung tuh. Oh kalau begini gerakannya, oh sial nih hari ini nih. Ya, nggak boleh. Tidak boleh kita percaya dengan hal-hal yang demikian. Kalau nabrak kucing, sial. Sejak kapan kucing itu bisa memberikan manfaat dan mudarat bagi manusia? Saya katakan, akidah yang benar itu menjelaskan kepada kita bahwa tidak ada satupun yang bisa memberikan manfaat dan mudarat di langit dan bumi ini kecuali atas izin Allah Subhanahu wa taala. Ini akidah yang benar nih. Makanya ngaku Islam, KTP-nya Islam, tapi akidahnya belum Islam. Buktinya apa? Ziarah kubur malah minta sama yang dikubur. Ziarah ke makam wali, Mbah Wali, tolong dong Mbah Wali, suami saya di PHK lah. Mbah Walinya nggak bisa jawab. Orang dia lagi ada di alam barzakh, dia ada di alam kubur. Alam kubur tuh cuma 3 keadaan kata Nabi SAW: fitnah kubur, nikmat kubur, atau siksa kubur. Ya, mungkin kalau walinya bisa jawab, gua aja lagi digebok, wah pakai nanya-nanya lagi minta, kan begitu ya? Nggak bisa. Jadi ini akidah yang benar. Makanya selamatkan akidah kita dan akidah umat kita. Jadi kalau mau ke makam para wali, doakan yang dikubur itu. Allahumma firlahu warhamhu wa afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wa wasim madkhalahu wa ghsilhu bil ma'i wal thalji wal barad wa naqqihi minal khataya. Ya, Allahumma firli syekh, di siapalah kiainya disebut. Bukan kita minta sama dia. Kalau kita ucapkan salam, assalamu alayka ahlad diyar minal mu'minina wal muslimina wa inna insyaallahu lahiquna wa yarhamullahu al mustaqdimina wal mustakhirina as'alullahu lana wa lakumul afiyat. Bukan malah minta yang macam-macam. Tolong Mbah, cucu masuk PNS. Cucu gua aja kagak jadi PNS dulu. Kan begitu kata dia kalau dia bisa jawab. Gua nggak bisa jawab, udah mati gitu kan. Orang kalau sudah di alam barzakh kan udah nggak tahu apa-apa lagi kan. Iya, nggak ada tuh update status. Emangnya kita
Kalau di alam barzakh itu nggak bisa, udah nggak ada hubungan lagi dengan alam di luarnya. Sebagaimana Allah sampaikan dalam surat Al-Mu'minun ya, wa mi waraihim barzakhum ila yaumi yub'atsun ya. Jadi ada ya di antara mereka itu ada barzakh, ada dinding yang membatasi mereka sampai hari di mana mereka akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, makanya kalau ibu meninggal, ibu nggak dapat update status. Suami ibu nikah lagi 2 kali 3 kali. Kalau dapat ibu sakit hati, kurang ajar, gue mati dia nikah lagi 2 kali. Ibu nggak dapat status lagi, ibu mati anak ibu yang 5 waktu ibu tinggalkan masih kecil-kecil, itu semua udah pada nikah, udah nggak dapat lagi update nih. Nanti aja kalau udah selesai yaumul mahsyar dikumpulkan, nah barulah. Kalau dia beriman, bertakwa, dia akan masuk surga bersama-sama dengan kita, ya. Begitu ya. Nah, jadi itu. Ini Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi komitmen muslim sejati mengharuskan kita komitmen terikat dengan akidah Islam. Akidah yang salimah, yang benar. Akidah yang selamat. Ya. Ini Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Apa di antara keyakinan kita tentang akidah ini? Kita meyakini bahwa yang menciptakan, yang menghidupkan, yang mematikan itu Allah. Itu kan keyakinan. Maka tidak ada satupun yang bisa mematikan saya kecuali atas izin Rabb saya. Yang memberikan rezeki itu Allah. Orang berupaya untuk memiskinkan kita. Kalau Allah berkehendak kita kaya, tetap kaya. Ustadz, BBM naik, terus kalau naik kenapa? Justru banyak orang yang ketika BBM naik malah punya mobil. Ya, waktu BBM belum naik dia nggak punya mobil. Ya Allah, BBM naik, suaminya dapat rezeki. Mah, kita dapat rezeki buat beli mobil. Nah, waktu bensin 10.000 nggak punya mobil, bensin 13.000 dapat rezeki mobil. Kan gitu ya. Allah yang maha kuasa, Allah yang maha memberikan rezeki. Suami saya di PHK Ustadz, ya habis deh saya, ya mati deh saya, ya miskin deh saya. Enggak, ternyata PHK sebulan 2 bulan, ternyata pintu rezeki yang Allah berikan untuk rezeki yang lebih besar berikutnya. Saya banyak ketemu orang-orang di PHK tapi belakangan malah jadi owner gitu ya, malah jadi pemilik perusahaan yang rekanannya perusahaan yang lama, kan gitu kan. Ini cara Allah gitu ya. Kemudian lagi rame-rame, Ustadz, ini dunia katanya 2023 udah mulai resesi ya, resesi gitu ya. Resesi katanya, ya biarin aja, mau dunia rese kayak mau enggak kayak, yang penting kita tetap beramal, kita tetap berikhtiar, tetap bekerja, dan senantiasa membangun hubungan yang kuat dengan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Sebab apapun yang terjadi semuanya tahta masyiatillah, di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Dan selama kita beriman dan bertakwa kepada Allah, Allah sudah jamin wal akhibatu lil muttaqin, kesudahan yang baik itu milik orang-orang yang bertakwa. Makanya dalam akidah kan bagaimana kita meyakini Allah sebagai Rabb, bagaimana kita meyakini Allah sebagai ilah wahidah, ilah yang satu. Makanya kalau kita baca kalimat syahadat ini kan 2 kalimat ya, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Ini kan disebut dengan syahadatain, 2 kalimat syahadat ya. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dari awal sampai akhir dunia syahadatnya ini gak berubah. Jadi jangan sampai orang jadi preman 20 tahun begitu nikah disuruh syahadat sama penghulu. Dia nanya, Pak penghulu, syahadatnya yang lama apa yang baru? Enggak ada yang baru, masih yang dulu ya. Ya begitu, karena udah lama dia 20 tahun jauh dari Islam gitu. Jadi preman gitu ya. Dia pikir syahadatnya udah berubah gitu ya. Auzubillah min zalik. Jadi itu. Nah, ketika kita mengucapkan kalimat asyhadu an la ilaha illallah, itu kan maknanya apa? La ma'budu bihaqqin illallah. Tidak ada yang berhak untuk disembah di jagat semesta ini kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala semata. Jadi jangan cari sembahan yang lain. Allahumma iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
Ya Allah, hanya Engkaulah yang kami sembah dan mohon pertolongan. Makanya beribadah kepada Allah, minta pertolongan sama Allah. Jangan susah hidup, ada masalah larinya ke dukun. Tahu tuh dukun. Dukun nggak ada yang bener, Bu. Kebanyakan dukun cabul. Nggak ada dukun yang bener. Dukun yang bener tuh cuma 3. 1 dukun beranak, 1 dukun urut, yang ketiga dedi dukun. Udah masa lalu ya. Dukun-dukun yang lain tuh enggak ya. Makanya dalam kitab-kitab akidah kan dijelaskan ya, hukum mendatangi dukun ya, sampai sholat kita nggak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala selama 40 hari 40 malam. Ya. Begitu kan hukum mendatangi kahan ya. Kahan itu peramal, dukun ya. Nah jadi ini. Jadi bersandarlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Allah lah yang menghidupkan, mematikan, yang memberikan hambanya rezeki dan memberikan hambanya pertolongan. Ini akidah. Gitu ya. Jadi mulai sekarang tinggalkan itu yang namanya TBC. TBC itu bukan turn back crime, bukan. Itu urusannya Pak Polisi kalau itu ya. TBC itu takhayul, bid'ah, khurafat, tinggalkan semua. Sembahlah Allah Subhanahu wa taala ya, mohonlah kepadanya apa yang kita ingin minta ya. Jangankan dunia yang kecil ini, surga aja kita minta. Kan gitu ya. Dalam sebuah hadis diriwayatkan Imam Muslim kan Nabi bersabda, "Fa idza sa'altumullahu fas'aluhul firdaus." Apabila kalian berdoa kepada Allah, meminta kepada Allah, fas'aluhul firdaus. Mintalah surga firdaus yang tertinggi. Sebab fa innahu awsatul jannah wa a'lal jannah. Dia surga yang utama, dia surga yang tertinggi. Sebab kata Nabi, arahu fauqahu arsyur rahman. Aku lihat persis di atasnya firdaus itu, surga firdaus itu adalah arasy-Nya Allah Subhanahu wa taala. Wa minhu tafajjaru minhu anharul jannah, dan darinya semua sungai yang ada di surga, mata airnya itu ada di surga firdaus. Jadi minta surga aja nggak tanggung-tanggung diajarin Nabi, minta surga firdaus ya. Timbang minta dunia yang kecil. Walaupun si orang kalau udah minta surga, ya udah ngapain lagi dunia kecil, dunia kan ya. Tapi ya, ini Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi akidah yang benar, kita harus mengislamkan akidah kita. Komitmen kita sebagai seorang muslim sejati ya, komitmen kita sebagai seorang muslim yang sesungguhnya mengharuskan kita komitmen dengan akidah yang benar, dengan akidah yang selamat, yakni akidah Islam yang dibangun dari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW dan pemahaman generasi terbaik, dan juga yang diwariskan para ulama ahlu sunnah wal jamaah. Jadi itu ya. Nah, oleh karenanya disebutkan bahwa syarat pertama komitmen, nih kata Ustaz Fathia kan, syarat pertama komitmen terhadap Islam dan bersandar kepada agama ini adalah hendaknya seorang muslim menjadikan akidahnya itu bersih dan benar, sesuai dengan kitabullah dan sunnah Rasulullah SAW, dan mengimani apa yang diimani oleh generasi pertama kaum muslimin, yakni para sahabat, para pendahulu kita yang saleh, dan para imam agama yang diakui kebaikan dan ketakwaan mereka ya. Jadi ini ya, sekali lagi akidah kita harus Islam. Kenapa? Karena banyak orang mengaku Islam, KTP-nya Islam, tapi akidahnya enggak benar. Islam agamanya, tapi begitu usahanya terjepit, bisnisnya pengen maju, dia datang itu ke Gunung Kawi dan gunung-gunung lainnya barangkali ya, yang ada apa namanya, ada penyembahan, ada ritual-ritual ya, syaitan begitu kan. Nah ini Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi sekali lagi, komitmen muslim sejati mengharuskan kita memiliki akidah yang benar, yang selamat ya. Akidah salimah ya. Yakinlah Allah yang menciptakan, menghidupkan, mematikan, memberikan kita rezeki. Allah yang mengatur segalanya di alam semesta ini.
Oleh karenanya yakinlah bahwa tidak ada yang bisa memberikan manfaat dan mudarat kecuali atas izin Allah Subhanahu wa taala. Makanya kan di antara doa ma'thur yang diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada kita untuk dibaca di pagi dan petang hari, Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama', ya, wa huwas samiul alim. Tidak ada yang bisa memberikan mudarat di bumi dan langit, ya hanya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Taib, itu yang pertama ya. Jadi apa komitmen muslim sejati? Kita komitmen, kita terikat dengan akidah yang benar. Oleh karena itu dari mulai sekarang dan seterusnya, bersihkan akidah kita dari hal-hal yang bisa mengotorinya. Ya. Oleh karenanya apa? Kita perlu pelajari akidah Islam yang benar. Ya. Meyakini tadi Allah yang sudah saya sampaikan, Allah Maha Pencipta, menghidupkan, mematikan. Bagaimana kita bertawassul kepada Allah Subhanahu wa taala dengan amal saleh kita, kan begitu ya? Dengan asma-asmanya yang mulia. Bagaimana kita meyakini ketinggian Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita meyakini bahwa Allah memiliki al-wa'du dan al-wa'id. Al-wa'du itu janji Allah bagi siapa yang baik Allah berikan surga. Al-wa'id itu janji Allah bagi siapa yang durhaka Allah berikan dia neraka. Ya. Kita meyakini Allah memiliki sifat al-ulu, kemahatinggian. Kita yakini bahwa kelak kita akan berjumpa dengan Allah di surga dan kita akan ru'yatullah, kita akan melihat Allah dengan mata telanjang kita. Itu bagian dari akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Dan kita meyakini bahwa setiap muslim, setiap mukmin, selama dia tidak menyekutukan Allah, sebanyak apapun dosanya, Allah akan ampuni dia kelak, dan kemudian Allah akan masukkan dia ke dalam neraka. Cuma masalahnya apa ya, mau mampir dulu ke neraka, kan gitu. Iya Bu, serius ini. Karena ada hadis di mana Nabi menjelaskan tentang orang yang terakhir masuk surga. Udah pernah baca hadisnya? Jadi Nabi menjelaskan kepada para sahabat nih. Nabi tersenyum. Ditanya para sahabat, ya Rasulullah, kenapa tersenyum? Iya, karena ketika menjelaskan hadis ini, Allah Azza wa Jalla pun juga tanda petik ya tertawa. Cuma kan Allah laisa kamitslihi syai'un, ya, tidak diserupakan dengan sesuatu apapun juga. Kenapa? Karena ternyata hadis itu berkenaan dengan orang yang terakhir masuk surga. Jadi dalam hadis itu dijelaskan ada manusia terakhir, orang terakhir nih, the last man, the last standing gitu ya. Orang yang terakhir Allah masukkan dia ke dalam surga. Jadi setelah dibakar tuh di neraka, ya, sesuai dengan kadar dosanya, semua orang surga ahlul jannah udah masuk semua, tinggal dia. Ketika Allah perintahkan dia masuk surga, dia bingung. Ya Rabb, memang masih ada tempat bagiku di surga? Karena dia udah ngerasa paling akhir kan. Cobalah ibu beli rumah di JGC ini misalnya, semua ketika udah dikarenakan udah full booking, semua udah. Tiba-tiba ibu bilang sama developer, masih ada nggak? Waduh, nggak ada lagi Bu. Ada nggak? Satu aja. Ada sih Bu, mau nggak di samping kantor security? Atau di depan gerbang deh tuh, ya, mau keluar tol gitu kan? Oh ya nggak mau. Kira-kira dia pikir gambaran dia tentang surga tuh, kalau jadi penghuni surga terakhir tuh kayak begitu. Apa kata Nabi SAW? Rabb kalian tersenyum dan memerintahkan kepada hamba itu, masuklah kau ke dalam surgaku yang luasnya seluas langit dan bumi. Allahu Akbar. Itu. Cuma masalahnya apa? Ya mau dulu dibakar di neraka. Ya kan nggak mau. Makanya kita ngaji, kita belajar Quran, kita belajar hadis, kita sholat malam, kita infak, kita sedekah, berbakti kepada kedua orang tua, menuntut ilmu, berbuat baik kepada tetangga, agar Allah menerima amal baik kita, agar Allah merahmati kita, meridhai kita, mengampuni dosa kita, dan Allah masukkan kita ke dalam surganya. Mudah-mudahan Allah ringankan hisab kita, hisab yasira, gitu kan? Itu dia. Kalau masalah masuk surga, orang mukmin semua masuk surga. Kan dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah begitu. Setiap orang yang ada keimanan dalam hatinya, walaupun sebiji dzarrah, selama dia tidak menyekutukan Allah Azza wa Jalla, dia akan masuk surga.
Cuma masalahnya apa ya? Mau disiksa dulu di neraka kan begitu. Saya yakin kita nggak ada yang mau kan begitu ya. Nah untuk itulah kemudian kita senantiasa ya taqarrub, mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai macam amal saleh. Tapi ya, itu yang pertama ya. Jadi komitmen muslim sejati yang pertama mengharuskan kita komitmen dengan akidah yang benar. Mari kita benahi akidah kita, keyakinan kita, jangan sampai salah. Ya. Yang kedua, komitmen muslim sejati menjadi seorang muslim yang sesungguhnya, yang seharusnya itu mengharuskan kita untuk apa? Komitmen dengan ibadah yang benar. Jadi al-intima atau al-iltizam bil ibadati sahihah. Kalau tadi kan al-intima bil aqidati salimah ya. Komitmen dengan akidah yang benar. Sekarang komitmen dengan ibadah yang benar. Jadi kalau ngaku muslim dan ingin menjadi muslim yang sesungguhnya, seharusnya sejati, maka mulai dari sekarang dan seterusnya benarkan ibadah kita. Bagaimana membenarkan ibadah kita? Bagaimana ibadah yang benar itu? Ibadah yang dilakukan dengan iman, ikhlas dan ittiba'. Jelas ya? Jadi ibadah kita akan benar, dinilai oleh Allah Azza wa Jalla sebagai ibadah yang benar kalau apa? Kita dasari dengan iman. Makanya apa makna ibadah? Ibadah itu luas maknanya ya. Kadang ada orang bilang ibadah itu sholat. Bukan hanya sholat maksudnya. Makanya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ketika menyebutkan apa makna ibadah, ya, ismun jami'un, ya. Jadi dia adalah sebutan bagi segala sesuatu ma yuhibbuhullahu wa yarda, dari apa yang dicintai Allah dan diridai oleh Allah Subhanahu wa taala, baik itu minal aqwal wal a'mal az-zahirah wal batinah. Itu makna ibadah. Jadi ibadah itu sebutan apa saja, ya. Jadi sebutan, ya, nama dari segala hal yang dicintai, diridai oleh Allah Subhanahu wa taala, baik itu perkataan, perbuatan yang nampak maupun tersembunyi, itulah ibadah. Ya. Jadi kalau kita melakukan sesuatu yang mendapatkan cinta dan ridha Allah, baik itu perkataan, itu ibadah. Ya. Memberikan nasihat kepada orang lain, ya. Kemudian apa? Memberikan motivasi kepada orang yang sedang susah, yang sedang sedih, ya. Kemudian kita berikan nasihat, kita berikan kalimat-kalimat yang baik sehingga hatinya merasa tenang. Itu bisa jadi ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bahkan ada satu hadis kan yang mengatakan salah satu ibadah amal saleh itu adalah apa namanya? Idkhalus surur, ya. Memasukkan kebahagiaan di dalam hati orang. Jadi kita memasukkan kebahagiaan ke dalam hati orang lain, baik dengan kata-kata maupun dengan hal lain. Misalnya ada orang ingin kita bahagiakan dengan kita bawa hadiah, senang dia, makasih, masya Allah, jazakallah khairan, gitu kan, senang dia. Memasukkan kebahagiaan, termasuk berbagi cerita yang membuat orang bahagia, merasa tenang, dekat dengan Allah, gitu kan. Taib. Jadi bagaimana komitmen dengan ibadah yang benar itu didasari iman, didasari ikhlas. Ya, karena ibadah kalau nggak ikhlas nggak akan Allah terima. Karena syurut qabulul ibadah, syarat dikabulkannya ibadah itu dua, ikhlas dan benar. Ikhlas sudah, tapi nggak benar. Benar itu apa maksudnya? Sesuai dengan sunnah Nabi, sesuai dengan contoh dari Nabi. Itu namanya ittiba'us sunnah, mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena dalam sebuah hadis sahih dari Imam Muslim, man 'amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa beramal dengan amalan yang tidak kami perintahkan, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fahuwa raddun, maka amalnya tertolak di sisi Allah Subhanahu wa taala. Makanya ibadah itu harus benar.
Salat yang benar sesuai apa yang dicontohkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi faktanya kita beda-beda tuh Ustaz. Iya. Selama ada nasnya dan Nabi pernah mencontohkannya, sekalipun dalam bentuk yang berbeda, tidak ada masalah buat kita. Begitu kan? Apa yang bikin kita beda? Ada kan beda kita kan dalam salat kan? Ada yang kalau ruku ketika ruku ketika i'tidal sami'a Allahu liman hamidah, ada yang begitu kan? Tapi ada yang sami'a Allahu liman hamidah didekap lagi kan? Itu kan beda kan? Selama masing-masing ada nasnya dan para ulama telah menjelaskan, tidak ada masalah. Tapi jangan ngarang sendiri. Mungkin tahlah apalah gerakan ngarang gitu ya. Apa setelah sami'a Allahu liman hamidah telak pinggang begitu kan? Ini kan ngarang kan nih. Enggak boleh. Allahu Akbar ketika sujud ya, ada yang tangannya duluan turun, ada yang dengkulnya duluan turun. Nah, ini kan perbedaan. Selama ada dasarnya tidak ada masalah. Dan ulama juga ikhtilaf dalam masalah ini. Yang repot begitu sujud orang pada turun, dia nggak turun-turun. Nah, itu masalahnya kan. Tasyahud ada yang begini, ada yang begini, nggak ada masalah. Yang nggak boleh kan begini. Ini nggak ada dasarnya, gitu kan? Dan seterusnya lah ya, banyak ya. Ibadah gitu, makanya ibadah itu harus benar. Dan memang imam mazhab saja ada arba'ah, ada 4 kan? Silakan. Dan kenapa bisa berbeda? Ini panjang kajiannya. Termasuk ya salah satunya adalah ada teks hadis yang sampai kepada satu ulama, di ulama yang lain belum nyampe. Kemudian juga kadar intelektual mereka yang masing-masing berbeda kapasitas keilmuannya. Walaupun kita yakin para imam yang 4 ini adalah ulama-ulama yang masya Allah al-alamah gitu ya, yang memang keilmuannya luar biasa. Banyaklah faktornya ya. Jadi itu. Tapi yang jelas ibadah kita harus benar, nggak boleh ngarang-ngarang. Kalau mau zikir, gunakanlah zikir ma'thur, zikir yang diajarkan Rasulullah SAW, baik itu yang bersumber dari Quran maupun hadis Nabi. Nggak bisa, boleh pakai bahasa Indonesia Ustaz? Boleh kalau udah mentok. Tapi kalau seumur hidup nggak pernah belajar, nah ini yang apa adanya tadi nih. Boleh Ustaz pakai bahasa Indonesia? Boleh. Emang situ jadi orang Islam baru berapa lama? Baru seminggu. Ya udahlah, boleh kalau gitu. Boleh Ustaz kalau doa pakai bahasa Indonesia? Boleh. Jadi orang muslim udah berapa lama? Ada kali Ustaz 50 tahun. Waduh, kemana aja? Kalau kata orang Sunda, kemana wae gitu kan? Jadi orang Islam udah 50 tahun kok belajar doa bahasa Arab nggak bisa-bisa. Belajar nggak? Enggak. Ngaji nggak? Enggak. Ya wajar lah kalau kemudian mintanya bahasa Indonesia terus. Ini yang apa adanya nih. Padahal seharusnya ya belajar, ikut ngaji ya. Boleh dikombinasi? Ya boleh, gitu kan? Tapi kita utamakan doa yang digunakan dari Al-Quran, dari hadis-hadis atau sunnah Rasulullah SAW. Baru kemudian ulama-ulama saleh terdahulu sebelum kita, baru kita ya kalau punya keperluan, tidak ada masalah. Tapi ini kan selalu ingin dimaklumi. Saya mau tiap hari doa pakai bahasa Indonesia. Nah terus coba dong ikuti sunnah Nabi. Nabi kan ajarin kita doa-doa yang ma'thur kan. Coba dipelajari. Bagaimana doa masuk kakus, keluar kakus ya, WC keluar WC. Bagaimana doa berpergian, bagaimana doa masuk masjid, bagaimana doa mau tidur, bagaimana doa bangun tidur. Semua itu adalah ibadah, Bapak Ibu sekalian. Kalau kita mengucapkannya, melafalkannya, kita dapat pahala. Allahumma ftahli abwaab rahmatik, kita ada di masjid ya. Allahumma inni as'aluka min fadlika. Itu doa-doanya kan banyak ya. Kita dapat pahala. Kita keluar masjid, tadi kita masuk WC, keluar WC, dan seterusnya gitu ya. Banyak sekali doa yang diajarkan Nabi SAW. Doa yang bersifat munasabah, korelasi dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah buaya ini diamalkan, dilakukan. Ini semua ibadah yang benar. Bagaimana sholat sesuai dengan Nabi contohkan, bagaimana puasa sesuai dengan Nabi contohkan. Kan gitu ya. Kalau dalam hadis kan, sallu kama ra'aitumuni wasalli. Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Kalau haji
khudh anni manasikakum, ya, ambillah dariku manasik haji kalian. Ya. Kalau dalam puasa, contohlah puasa Nabi SAW, bagaimana sahurnya Nabi, ya, bagaimana bukanya Nabi, apa yang dilakukan Nabi seharian ketika beliau berpuasa. Beliau banyak berzikir, banyak membaca Al-Quran, kan begitu ya? Itu bukan banyak tidur. Kenapa Mbah tidur melulu? Gue lagi puasa, lu gangguin aja. Kenapa Mak tidur melulu? Gue lagi puasa. Ya kalau sudah semakin tua sih bisa lah, oke ya. Ini anak-anak muda coba puasa tidur melulu. Kalau orang tua ya wajar lah, karena kondisi fisik kadang ya, usia yang membuat kita agak lemah kadang. Kayaknya kita harus banyak istirahat agar tetap bisa berpuasa. Lah ini anak-anak muda pada tidur baik. Bangun, tidur melulu. Sholat zuhur ke masjid pulang tidur lagi. Ya, tidur asar bangun sholat tidur lagi. Buset, ini puasa, masya Allah ini ya. Pakai dalil lagi, tidurnya orang puasa ibadah. Wah kacau. Ini hadisnya dari mana ini gitu ya. Jadi ini ibadah yang benar. Bagaimana salatnya, puasanya, hajinya, ya. Bagaimana berzikirnya, doanya. Semua ini adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana baktinya kepada kedua orang tuanya, bagaimana menuntut ilmunya, kan ibadah itu maknanya luas. Makanya kan para ulama membagi ibadah itu 4 kan. Ada 4 ya. Sebagian besar ulama itu membagi ibadah itu dalam 4 bagian. Pertama ada ibadah yang bersifat qalbiyah, hati. Yang kedua ada ibadah yang bersifat qauliyah, lisan. Yang ketiga ada ibadah yang bersifat amaliyah. 3 ya, amal. Yang keempat ada ibadah yang bersifat maliyah, mal, harta. Ada satu ibadah yang hanya hati saja. Contohnya apa? Ikhlas. Ya. Kemudian apa? Rendah hati, ridho, gitu kan? Itu kan di hati ya. Sabar juga awalnya kan di hati juga sebelum nanti muncul dalam bentuk perbuatan. Ikhlas. Saya lapang dada, Ustaz. Awalnya di sini dulu sebelum nanti muncul dalam bentuk perbuatan. Ya. Kemudian apa yang bersifat ibadah yang bersifat qauliyah? Zikir, istighfar, baca Quran, itu kan ibadah yang bersifat qauliyah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard, dan seterusnya lah kita baca Al-Quran. Itu ibadah qauliyah. Kita baca itu ibadah. Zikir kita ibadah. Istighfar kita ibadah. Ini bersifat qaul, perkataan. Ya. Kemudian ada ibadah yang bersifat amaliyah. Apa? Salat, jihad, puasa. Berbakti kepada kedua orang tua, menuntut ilmu yang hari ini dilakukan. Itu adalah rangkaian ibadah yang bersifat amaliyah. Walaupun di sana juga ada qalbiyah dan qauliyahnya. Kayak salat kan? Kan ada hatinya, sikap hatinya ada kan, tenang, ikhlas, khusyuk, ya kan. Mulutnya Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillah Rabbil Alamin, ya kan ada. Amaliyahnya ada gerakannya. Bagaimana takbiratul ihramnya, bagaimana kemudian rukuknya, i'tidalnya, sujudnya, tasyahudnya, ada gerakan. Nah yang keempat ibadah yang bersifat maliyah, harta. Apa ibadah yang bersifat maliyah? Zakat, infak, ya, sedekah, ini mal. Kita kalau nggak punya duit bagaimana mau infak? Nggak bisa kita ibadah maliyah kalau gitu. Tapi kalau kita punya uang, nah itu kan ibadah mal kan. Pertanyaan, ada nggak nih yang keempat aspek ibadah ini dalam satu ibadah? Ada. Contohnya apa? Haji. Haji itu masya Allah keempat-empatnya ada. Makanya haji itu merupakan salah satu amal utama di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka siapa yang menunaikan haji, pahalanya al-hajju mabrur laisa lahu jazaa'un illal jannah. Haji mabrur tidak ada lagi balasannya melainkan surga Allah Subhanahu wa taala. Karena berat memang 4 dimensi itu, 4 aspek ibadah itu.
niatnya, lisannya, amalnya, hartanya, Masya Allah ya, luar biasa. Tapi aneh bin ajaib ya, di Indonesia ini banyak orang kaya belum haji. Ada. Rumahnya mewah, duitnya banyak, mobilnya Alphard, ditanya udah haji belum? Belum. Udah umroh belum? Kenapa? Belum sempat, belum ada waktu, saya masih sibuk. Kemarin saya ketemu sama teman, dia bilang saya punya ipar kaya raya Ustaz, direktur di sebuah perusahaan, rumahnya mewah, anaknya semua tinggal di apartemen, dibeliin apartemen satu persatu. Saya di rumah mewah itu yang tinggal cuma suami sama istri sama khadimat. Qadarullah apa? Dua-duanya meninggal dunia kena COVID. Dan mohon maaf, dua-duanya belum pernah haji dan umrah. Sian nih. Padahal rencana udah ada rencana. Kalau pandemi selesai, dia rencana mau bawa keluarganya, mau dia umrohin semua. Entah 20 orang, 30 orang mau dia bayarin semua. Tapi rencana tinggal rencana. Dan jadi orang kayaknya udah lama, bukan OKB kan? Ya, orang Kebayoran Baru bukan gitu kan? Nah jadi ini, Masya Allah. Tapi ya itulah. Makanya kadang-kadang bilang ya kan haji sebab panggilan Ustaz. Betul sih. Cuma kadang-kadang juga masalah kemauan. Ya kalau nggak ada niat, nggak ada azam, nggak ada tekad, ya nggak akan jadi. Sebab kalau panggilan mau nunggu panggilan yang mana? Panggilan dalam hidup kan cuma berapa bagian? Pertama panggilan sholat, ya. Kemudian panggilan ilahi kan? Mau nunggu yang mana? Panggilan sholat, panggilan ilahi. Yang repot kalau udah nunggu panggilan ilahi kan? Kalau udah panggilan ilahi udah balik, selama-lamanya nggak balik lagi. Taib ya. Jadi ini yang kedua ya. Jadi apa bukti komitmen kita sebagai seorang muslim yang sejati? Kita berkomitmen untuk bukan hanya mengislamkan akidah kita, tapi juga menjadikan ibadah kita ibadah yang benar. Jadi bukti komitmen kita sebagai seorang muslim, kita komitmen dengan ibadah yang sahih, yang benar. Ibadahnya nggak ngarang-ngarang, begitu kan? Tapi ibadahnya sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oke. Baik, yang ketiga, komitmen muslim sejati. Ini mengharuskan kita untuk komitmen terhadap al-akhlaqul hamidah. Akhlak yang terpuji. Jadi jangan ngaku muslim yang benar, jangan ngaku muslim sejati, muslim yang sesungguhnya kalau akhlaknya belumlah akhlak yang terpuji. Ya, muslim kok kerjanya marah-marah aja, sumbu pendeknya. Padahal nabinya sudah berpesan la taghdab, faraddada miraran qala la taghdab. Nabi itu kan kalau memberikan nasihat itu kan kalimatnya jawami'ul kalim ya. Kalimatnya apa? Ringkas, padat ya, tapi maknanya padat. Maka beliau kalau menyampaikan nasihat tuh enggak apa namanya, kalau kata orang Sunda pabaliut, cenah gitu ya. Enggak ribet. Ya Rasulullah usini, ya Rasulullah kasih nasihat. Nabi lihat model orang ini kayaknya pemarah nih, tukang marah. Kata Nabi la taghdab faraddada miraran qala la taghdab, jangan marah. Ketika sahabat yang lain, ya Rasulullah usini, diberikan saya nasihat. Kata Nabi, qul amantu billahi tsumma istaqim, berimanlah kepada Allah dan istiqomahlah. Kan gitu kan? Nah, jadi dalam kesempatan-kesempatan yang berbeda. Ya. Jadi berakhlaklah dengan akhlak yang baik. Apa itu? Pemaaf. Lawannya marah kan? Kita kalau udah marah repot kan? Ya. Orang kalau sudah marah, maka dia akan melakukan hal-hal yang haram dilakukan tuh dia bisa lakukan. Ya, ada seorang jenderal marah sama ajudannya sampai ditembak sampai mati. Ada kan? Ya, Pak? Marah dia kan? Marah dia. Terlepas apa motifnya saya nggak tahu sampai sekarang kan. Tapi lantaran dia marah ditembak tuh. Padahal orang ini yang selama ini membantu keluarganya kan, ajudan kan bantuin majikan, bantuin keluarganya kan. Tembak. Orang kalau sudah marah bisa memukul, memendang, mencela, apalagi membunuh. Dan semua itu kan perkara-perkara yang dilarang dalam Islam. Illa kecuali marah karena Allah Subhanahu wa taala. Quran disobek, Nabi dihina gitu kan.
Ya, tapi kalau itu tak ada masalah. Tapi ini masalahnya kan apa? Persoalan sedikit saja yang remeh saja membuat kita marah. Maka Nabi katakan la taghdab. Oleh karena itu apa? Jadilah orang yang pemaaf. Nabi udah kasih contoh sama kita. Nabi itu pemaaf, Bu. Kayaknya dalam kehidupan kita nggak ada orang yang lebih zalim terhadap apa yang dilakukan kezaliman orang-orang musyrik terhadap Rasulullah SAW. Ibu marah sama ipar ibu, ya? Apa dosa ipar ibu? Apa pernah ipar ibu lempar ibu pakai kotoran unta? Loh. Nabi kan dilempari kotoran unta. Dicekek dengan syal, ya, sehingga beliau hampir terjatuh, gitu kan? Apalagi pada saat beliau duduk di rumah seorang musyrik mau ditiban batu dari atas, kan? Tapi Jibril memberikan tahu, ya Rasulullah, pergi segera dari rumah itu, karena ada orang yang ingin menimpakan batu kepada Nabi, ingin menjatuhkan supaya Nabi celaka. Tapi karena Nabi mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala, kata Jibril, ya Muhammad, pergilah dari rumah itu. Sehingga Rasulullah pergi. Jadi mau timpa nggak jadi, orang nggak ada orangnya, gitu kan? Dan seterusnya, kan? Sampai kemudian pada saat Nabi dakwah ke kota Taif, alih-alih Nabi dapat sambutan, enggak, ternyata yang dapat sambitan. Dari mulai anak kecil sampai orang dewasa melempari Nabi dengan batu kerikil, sampai tubuh Nabi luka-luka. Datang malaikat Jibril dengan seizin Rabbnya menawarkan, ya Muhammad, sesungguhnya malaikat penjaga gunung itu sudah siap untuk menimpakan gunung tersebut ke kota Taif, biar mati, biar hancur semua penduduknya. Tapi Nabi kita, Masya Allah, manusia yang mulia. Apa Nabi katakan? Jangan. Kalau hari ini bapak ibunya nggak mau masuk Islam, menolak dengan penolakan seperti itu, biarlah. Aku berharap satu saat nanti anak cucu mereka akan masuk ke dalam Islam. Tuh bayangin Nabi, Bu, Nabi. Kita baru mobil dipinjem aja udah marah-marah. Baru talang air tetangga masuk ke dapur kita udah ngamuk-ngamuk. Orang ajar loh. Talang air lo tuh banjiran dapur gua. Wah, padahal kan bisa ngomong baik-baik, ya enggak? Talang ajarnya Ji, kalau bisa dirapiin. Itu masuk ke dapur saya. Oh, baik. Pernah dengar kisah Imam Hasan Al-Basri? Selama berapa? Kurang lebih 10 sampai 15 tahun, itu tetangganya yang Nasrani, yang Kristen, itu talang airnya itu merembes sampai masuk ke bagian belakang rumah Imam Hasan Al-Basri. Sama Imam Hasan Al-Basri didiamkan. Sampai akhirnya tetangganya itu satu ketika main, dilihat, ya Syekh, ini udah lama kayak begini. Udah berapa tahun? Tapi masalahnya didiemin aja. Akhirnya begitu melihat bagaimana sikap Imam Hasan Al-Basri begitu santun, baik, pemaaf, tetangga Nasrani itu masuk Islam. Jadi hari ini banyak orang masuk Islam itu bukan karena ucapan kita, tapi orang lihat akhlak kita. Ya Allah, ya Rabb, baik banget orang Islam, ya. Kita udah susah dibantu sama dia, kita salah dimaafin sama dia. Jadi memang nggak bener kalau orang Islam itu teroris, itu nggak ada, faktanya nggak bener itu. Baik, ya. Jadi ini akhlak yang terpuji. Apa? Pemaaf. Ini kan akhlak Nabi aja yang kita sebutin. Nabi itu pemaaf, Nabi itu penyantun, Nabi dermawan, Nabi itu jujur, Nabi itu rendah hati. Itu semua. Ini akhlak-akhlak terpuji. Oleh karena kalau kita komitmen dengan Islam, komitmen dengan akhlaknya. Oleh karena itu, jadilah seorang muslim yang pemaaf. Jadilah seorang muslim yang penyantun. Jadilah seorang muslim yang tawadhu, rendah hati. Tawadhu, ya Bu, bukan ketawa sambil wudu, bukan. Rendah hati. Rendah hati, tidak sombong. Beliau sallallahu alaihi wasallam bagi orang yang belum kenal Nabi itu sama aja dengan dengan perawakan para sahabat. Jadi sampai orang bilang, nih nabinya yang mana sih? Karena sama. Bentuk rendah hatinya Nabi, kebersahajaan Rasulullah SAW, rendah hati. Bahkan ketika ditanya oleh beberapa sahabat, wahai Ummul Mukminin, seperti apa sih Nabi kalau di rumah? Apa kata Aisyah radhiyallahu anha? Dia seperti laki-laki pada umumnya. Dia jahit sendalnya yang sobek, dia jahit jubahnya, gamisnya yang sobek,
dia jahit bantalnya sendiri yang sobek, dia perah susu kambing tuh dia berikan kepada keluarganya, dia bersih-bersih rumah. Tuh, ini bapak-bapak ngaku umat Nabi gengsi banget, nyapu halaman doang, udah pembantu kagak ada, nyapu dong Pak. Kamu nggak tahu saya manajer di pabrik? Ya elah, kan manajer di pabrik, di rumah mah jadi bapak, jadi suami ya nggak? Biasa aja. Ini kerendah hatian Nabi SAW. Beliau tidak mau diistimewakan seperti yang lain. Satu ketika dalam sebuah safar nih, perjalanan, ya, para sahabat pengen makan kambing gulai. Apa kata sahabat? Ya Rasulullah, kita mau bikin gulai kambing hari ini, kita makan kambing. Kambingnya udah dibawa. Kata seorang sahabat, ya Rasulullah, ana yang akan nyembelih. Kata yang lain, taib, ana yang ngulitin. Taib, ana yang masak. Rasul bilang, saya yang cari kayu bakarnya. Jangan Rasulullah, antum duduk aja, biar kita yang sibuk. Antum nggak boleh sibuk. Tidak, aku tidak mau diistimewakan. Oh Nabi, kita kadang-kadang kebanyakan gaya, maunya diistimewain terus, ya nggak? Nabi itu tawadu, rendah hati. Rendah hati, tidak sombong. Maka dalam satu hadis diriwayatkan Imam Muslim kan, apa disampaikan Nabi sallallahu alaihi wasallam? La yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqala dzarratin min kibr. Tidak akan masuk surga orang yang di dalam hatinya ada sebiji zarrah kesombongan. Capek lo, gua nih, gitu kan? Nah, enggak. Kita ini sama di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang membedakan kita itu takwa. Bapak boleh presiden direktur di kantor, di pabrik, vice presiden, di sini sama Pak. Bapak jamaah taklim. Dan saya juga sama-sama hamba Allah. Saya hanya punya amanah untuk menyampaikan ilmu saja, berbagi ilmu kan. Tapi kita semua di hadapan Allah sama. Boleh jadi di antara Bapak itu ada yang lebih cepat masuk surganya ketimbang saya. Hisabnya lebih ringan. Lebih dulu masuk surganya, tapi jangan lupa kalau dulu masuk surga ingat-ingat sama saya ya, Syahrizal Khalid gitu kan. Ya Rob, Ustadz saya ketinggalan gitu ya. Ingat-ingat. Jadi begitu, kita nggak ada yang tahu. Jadi yang bicara tidak lebih mulia daripada yang mendengarkan. Yang duduk, yang bersila ataupun yang berjongkok, yang berdiri tidak lebih mulia dari yang lain. Yang memuliakan kita adalah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu ya. Jadi akhlak yang terpuji, Nabi pemaaf, penyantun, rendah hati, tidak sombong. Nabi jujur. Gak pernah sekalipun dari lisan Nabi berdusta. Maka beliau pernah mengatakan, aku Nabi dan aku tidak pernah berdusta. Masya Allah. Ya emang kita kadang-kadang laki dibohongin, yang laki bini dibohongin. Udah tahun bini emang kadang-kadang minta dibohongin. Jangan dibohongin terus-terusan. Betul nggak Bu? Katanya perempuan itu kadang suka minta dibohongin. Saya awalnya nggak percaya, masa sih? Tapi begitu diuji di lapangan, oh benar juga ya. Suaminya jam 10 malam dapat telepon dari teman kantornya. Kalau suaminya bilang, dari siapa Pak? Ini dari Bu Rina. Ngapain sih nelpon suami orang malam-malam? Emang nggak bisa besok pagi urusan kantor? Dasar perempuan gatel, laki orang ditelepon tuh. Dimarahin kan? Tapi ketikanya suaminya bilang, dari siapa Pak? Dari Rinto. Jadi nama Rina dirubah jadi Rinto. Kan dibohongin bininya kan? Oh iya tuh ya, Rinto kan? Nah, tapi ngomongnya di luar kamar. Lah kok ngomongnya di luar kamar? Nah, ini ada penting-penting. Yang nelpon Syarifah dirubah jadi Syarif. Itulah ya kadang-kadang ya. Kadang-kadang. Cuma suami karena kebablasan jadi akhirnya dibohongin terus istrinya gitu. Nauzubillah min zalik. Nabi tidak pernah sekalipun berdusta. Baik dalam canda, kan Nabi suka bercanda juga, bergurau ya dengan para sahabat. Nggak pernah bohong. Lihat aja riwayat-riwayatnya. Bibi Sofiyah datang. Bibi Sofiyah ini bibinya Nabi, Sofiyah bin Abdul Muthalib ya. Ya Rasulullah, ada nggak perempuan tua nenek-nenek kayak saya di surga? Nggak ada. Nangis pulang. Dipanggil Ali, ya Ali tahu. Kasih tahu sama Bibi Sofiyah, semua orang nanti di surga akan dibangkitkan dalam usia yang muda. Dalam satu riwayat kurang lebih usia 30 tahun. Jadi ibu,
yang usianya hari di atas 50-60, lihat foto umur 30 tahun. Bilang sama suami, "Pak, yang ini ya, jangan sampai salah nanti." Tenang, ntar ada malaikat yang ngarahin gitu ya, nggak mungkin salah gitu kan. Jadi itu ya. Jadi akhirnya apa? Itu Nabi. Kenapa? Karena orang akan dibangkitkan muda. Ya, datang lagi sahabat, "Ya Rasulullah, lihat suami saya nggak?" Kata Nabi, "Yang suamimu di matanya ada putih-putihnya." "Oh enggak." Ternyata begitu ketemu suaminya, "Iya bener Nabi, kan mata kita ada putih-putihnya tuh." "Oh iya ya." Rasulullah bercanda. Nggak pernah berdusta beliau. Bahkan ada satu riwayat nih yang saya belum dapat di kitab, cuma nemunya dari cerita kiai-kiai saya dulu waktu masih kecil. Katanya nih, kata guru-guru saya dulu waktu saya masih kecil ya, di antara canda Nabi itu, Nabi pernah dengan para sahabat makan kurma. Makan kurma, buah kurma ya. Kemudian Nabi letakkan kan bijinya kan, ya, begitu kan, letakkan bijinya di depan beliau kan, habis makan bijinya taruh. Kemudian sama sahabat Ali radhiyallahu an, sahabat Ali kan makan kurma juga, bijinya dipindahin ke depan Nabi. Ali radhiyallahu an bercanda, "Tuh lihat Nabi makan kurma banyak betul." Kan bercanda nih sama Rasulullah, "Wah, apalagi Ali, tuh lihat makan kurma sama biji-bijinya tuh nggak ada," gitu kan. Nah, ini kan canda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, masya Allah. Dan banyaklah. Jadi Nabi tidak pernah berdusta, ya, apa saja. Nah, makanya dalam fikih, kapan dusta itu dibolehkan? Ada kan? Menurut pendapat para ulama ya. Kapan secara fikih itu dusta itu boleh dilakukan untuk mendamaikan orang yang bertengkar? Boleh. Fulan dapat salam dari sana, padahal dia nggak pernah nyampein salam. Orang kalau disampaikan salam sama musuhnya, sama orang yang lagi ribut, masa sih? Wah, berarti dia udah mulai mau bayan ya sama saya, gitu kan? Di sana nyampein lagi, "Fulan dapat salam dari sana." Wah, orang gua lagi sebel sama dia, ngapain dia nyampein salam? Nah ini nih, untuk mendamaikan orang. Satu. Yang kedua, kapan dusta dibolehkan? Dalam kondisi perang. Kita nyerang musuh nih, ketangkap sama lawan. "Dengan siapa kamu?" "Ya kalau jujur kan dengan komandan dan prajurit yang lain." "Di mana?" "Tuh Pak, di situ Pak komandan saya Pak. Di situ Pak, mati semua." Ya, makanya kata Nabi, "Al-harbu khid'ah." Perang itu tipu daya. Makanya kalau ada situasi perang, orang boleh ngibul, orang boleh bikin makar, orang boleh bikin tipu daya. Kalau perang, padahal kita tentara bisa aja ngaku, "Kamu siapa?" "Saya rakyat sipil Pak." "Nggak lihat Pak, nih jenggot Pak." "Mana ada tentara jenggotan Pak?" "Oh iya, silakan." Padahal memang tentara kan gitu kan, misalnya ya, dan seterusnya. Baik ya. Jadi ini akhlak terpuji, Nabi jujur, Nabi pemberani, ya, Nabi penyabar, Nabi orang yang bersyukur. Bagaimana akhlak Nabi terhadap tetangga, kepada istri dan anak-anaknya? Sampai Nabi mengatakan, khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Orang yang terbaik di antara kalian adalah siapa yang terbaik terhadap keluarganya, dan aku yang paling terbaik terhadap keluargaku. Nah, jadi kita kalau ngeliat ngukur orang, lihat dah akhlaknya bagaimana terhadap istri dan anak-anaknya. Kalau dia baik, insya Allah sesuai dengan hadis Nabi ini jadi ukuran, berarti dia orangnya akhlaknya baik, ya. Maka dalam satu hadis yang lain dikatakan, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqan. Orang beriman yang paling sempurna tingkat keimanannya adalah yang paling baik akhlaknya, terutama yang lembut terhadap keluarganya. Masya Allah, tabarakallah. Jadi ini ya, akhlak yang terpuji. Jadi komitmen kita terhadap Islam, menjadi seorang muslim sejati, membuat kita komit dengan akhlak yang terpuji. Alhamidah. Ya, baik. Kemudian yang berikutnya, yang terakhir, ya, bagaimana komitmen muslim sejati? Ya, kita komitmen mengharuskan kita meyakini, ya, bahwa Islam adalah bukan hanya agama masa sekarang, tapi juga Islam adalah agama masa-masa yang akan datang. Artinya apa? Kita yakin, keharusan kita, komitmen kita sebagai seorang muslim mengharuskan kita meyakini
bahwa masa depan itu milik Islam. Kalau bahasa Arabnya al-mustaqbal li hadzal din, masa depan tuh di tangan agama ini. Jadi orang kalau ingin bahagia hidupnya di dunia dan di akhirat, di masa-masa yang akan datang, kembalilah kepada Islam, kembalilah kepada Al-Quran dan Sunnah. Ya, jadi jadikan Quran itu di depan, ya, bukan Quran itu di belakang kita. Kan kadang lucunya gitu, kita yang di depan, Quran di belakang kita, ya. Jadi Quran itu kita gunakan untuk sesuai dengan kepentingan kita. Jadi Qurannya di belakang. Tapi kalau Quran di depan kita jadikan, bagaimana Quran itulah yang kita ikuti, bukan Quran mengikuti selera kita. Nah kebanyakan hari ini kan Quran mengikuti selera. Dia maunya begini, dicari dalil-dalilnya. Yang mana nih kira-kira yang bisa nih masuk, ya, gitu kan? Itu Quran di belakang, menyesuaikan tuh. Harusnya nih Quran, ini kita baca, ini tafsirnya, ini penjelasannya dari para ulama-ulama saleh, ikuti. Makanya sebagian salafus saleh mengatakan, ya'rifur rijalu bil haqq wa la ya'riful haqqu bir rijal. Kenalilah, ya, ya'rifu rijal bil haqq, ukurlah orang dengan standar kebenaran al-haq, Quran dan Sunnah. Jangan wala ya'riful haqqu bir rijal, jangan mengukur kebenaran dari orang. Kenapa? Karena orang bisa salah, tapi Quran dan Sunnah tidak. Ya, makanya banyak orang suka ketipu kan. Dukun dianggap kiai. Ini zamannya. Dukun dianggap kiai. Nggak pernah ke masjid. Nggak pernah ke masjid, nggak pernah baca Quran. Kita nggak tahu zikir apa yang dia baca. Jangan-jangan zikir yang semakin mendekatkan dia dengan kaum jin. Dianggap pintar ngobatin orang, padahal jinnya mengobatinya. Ini nusrah, ya, mengobati sihir dengan sihir. Dalam kajian-kajian akidah Ahlus Sunnah itu ada. Itu disebut dengan nusrah, mengobati sihir dengan sihir. Tampilannya kayak kiai, kalau perlu pakai jubah kayak kiai. Ternyata itu dukun. Padahal kalau mau diukur, ini kiai bukan, ini orang saleh bukan. Lihat ke masjid nggak sholat 5 waktunya. Di rumah aja Ustaz boleh selama Covid. Sekarang Covidnya kan udah selesai. Betul kan? Udah selesai nggak Covid? Udah. Jualannya aja yang belum selesai. Saya kemarin ngisi kajian kok di luar kota. Kajiannya outbound sifatnya, di tengah hutan pinus. Itu pesertanya beberapa orang dokter spesialis jantung, udah nggak ada yang pakai masker. Maka saya bilang tanda-tanda Covid berakhir tuh, lihat dokternya udah nggak pakai masker. Wah Ustadz, ya kita salaman, kita pelukan, udah selesai kan? Kan biasanya dokter yang paling sangat safety kan, pakai masker kan? Iya. Tapi nggak apa-apa deh, ibu-ibu masih pakai masker, nggak apa-apa, ya. Karena kebiasaan, ya. Saya juga siap. Mau kalau saya ngisi begini kan pengep begitu kan? Iya. Ntar saya pakai lagi, nggak apa-apa. Ini apa? Kalau saya bilang sama ya teman tuh, ini gaya-gayaan aja sebetulnya, ya. Yang ke satu itu, yang kedua kasihan tukang masker masih banyak yang belum laku, belum habis stoknya kan? Kita nolongin dia juga, ya. Dan ini biasanya yang paling sering kalau saya keluar pakai motor. Nah ini paling nggak nih aman pakai ini, ya. Kalau di mobil ya dibawa sengaja, karena memang ada beberapa masjid yang kadang masih prokes, ya. Ya kebiasaan mungkin ya, karena 2 tahun kita pandemi kan. Wah Ustadz ya. Tapi kemarin semalam saya ngisi acara, ada ketua DKM-nya itu seorang GM di sebuah perusahaan yang tahun lalu melarang saya lepas masker waktu saya ceramah. Saya pikir saya nggak bakal diundang lagi sama dia, karena saya udah kesal juga. Saya bilang pas lagi di forum seperti antum doang satu-satunya perusahaan yang larang saya lepas masker. Kalau perusahaan lain kan saya masih boleh buka, hadirin pakai, ya kan pengep, saya kan nggak biasa kalau, ya udah Ustadz boleh, cuma segini aja. Udah, saya ceramah begini. Kemarin dia ngundang saya ceramah di perumahannya, bukan di pabriknya. Akhirnya apa? Saya masih pengen tahu reaksi dia. Saya pakai masker juga datang. Dia bilang apa? Ustadz kalau pengep lepas aja maskernya. Berarti udah berubah dia. Apalagi pas selesai acara kajian makan malam bareng kan, lepas masker juga dia kan. Sudahlah,
Jadi orang udah banyak yang berubah gitu ya. Jadi nggak usah parno-parno lah gitu ya. Tapi saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Yakin masa depan milik Islam. Ya insya Allah. Kalau kita berpegang teguh kepada Quran dan Sunnah, inilah yang akan menyelamatkan kita, baik dalam kehidupan dunia maupun dalam kehidupan di akhirat kelak. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahalazim li wa lakum wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.